warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ali Al-Faqih, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Yang pertama itu pendahuluan hak dan kewajiban warga negara. Setiap negara memiliki dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Hak negara mencakup kedaulatan, integritas teritorial, dan non-intervensi. Kewajiban negara meliputi menghormati hak negara lain, menjaga perdamaian, dan bekerjasama secara internasional. Pemahaman tentang hak dan kewajiban negara ini penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan antar negara. Dan apa sih definisi hak dan kewajiban negara? Nah, hak negara adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu demi kepentingannya. Sementara itu, kewajiban negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu negara berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban negara saling terkait dan menjadi dasar bagi interaksi antar negara di dunia internasional. Hak dan kewajiban negara diatur dalam piagam PBB, perjanjian internasional, serta norma-norma hukum internasional. Nah, pemahaman akan hak dan kewajiban ini penting untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam sistem internasional. Nah, lanjut. Ada 3 dasar hukum hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara di lingkup hukum internasional didasarkan pada beberapa instrumen hukum antara lain. Yang pertama, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, biasa disebut PBB. Artinya itu menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai kedaulatan, integritas teritorial, dan non-intervensi negara. Yang kedua, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, yang artinya menegaskan hak-hak dasar manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh negara. Dan yang terakhir, ketiga, Perjanjian Internasional, yang artinya berbagai kesepakatan multilateral dan bilateral yang mengatur kerjasama dan bertanggung jawab negara-negara di berbagai bidang. Dan itu dasar hukum hak dan kewajiban negara. Lanjut ke hak negara dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, negara memiliki berbagai hak yang dilindungi, antara lain kedaulatan, integritas wilayah, dan non-intervensi. Negara berhak menentukan kebijakan dalam negerinya tanpa mencampur tangan dari negara lain. Negara juga berhak atas kebebasan melakukan hubungan internasional sesuai dengan kepentingannya. Selain itu, negara memiliki hak untuk mempertahankan diri dari ancaman atau serangan dari negara lain. Hak ini terkait dengan prinsip self-defense yang diakui dalam hukum internasional. Negara juga berhak atas perlindungan sumber daya alamnya dari eksploitasi atau pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak asing. Kewajiban negara dalam hukum internasional itu, selain memiliki hak-hak yang dilindungi, negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam sistem hukum internasional. Kewajiban utama negara adalah menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara lain. Negara dilarang melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain. Negara juga berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini mencakup larangan menggunakan kekuatan bersenjata kecuali dalam kondisi bela diri yang sah. Negara wajib menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Kemudian ada 4 prinsip kedaulatan negara. Yang pertama itu kesetaraan dan kemerdekaan, yang artinya setiap negara memiliki kedaulatan yang setara dan berhak menjaga kemerdekaan mereka tanpa campur tangan dari negara lain. Yang kedua itu yurisdiksi eksklusif, yang artinya negara berdaulat memiliki kewenangan yurisdiksi eksklusif atas wilayah dan penduduknya, termasuk mengatur kebijakan dalam negeri.
Yang ketiga, tidak dapat diganggu gugat, yang artinya kedaulatan negara merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan menjadi landasan bagi hubungan internasional yang harmonis. Dan yang terakhir, keutuhan wilayah negara, yang artinya negara memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah dan menjaga tindakan-tindakan yang dapat mengancam integritas teritorialnya. Dan itulah prinsip kedaulatan negara. Lanjut ke 4 prinsip non-intervensi. Yang pertama itu kedaulatan negara. Setiap negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Yang kedua, larangan intervensi, yang artinya prinsip non-intervensi melarang suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, resolusi damai, yang artinya jika terjadi sengketa antar negara, penyelesaian harus dilakukan melalui cara damai seperti negosiasi dan mediasi. Dan yang terakhir adalah solidaritas internasional. Prinsip non-intervensi memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Dan itulah 4 prinsip non-intervensi. Kemudian lanjut ke 4 prinsip persamaan derajat antar negara. Yang pertama, kesetaraan kedaulatan. Semua negara memiliki kedaulatan yang setara, terlepas dari perbedaan ukuran, kekuatan, atau sistem pemerintahan. Yang kedua, hak dan kewajiban yang seimbang. Negara-negara di dunia internasional memiliki hak-hak dan kewajiban yang seimbang dan saling menghormati. Yang ketiga, keputusan bersama. Semua negara memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembentukan norma-norma hukum internasional. Dan yang terakhir, keempat, resolusi sengketa secara adil. Setiap negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional. Dan itulah 4 prinsip persamaan derajat antar negara. Lanjut ke implementasi hak dan kewajiban negara. Negara mengimplementasikan hak dan kewajibannya melalui berbagai tindakan dan kebijakan di tingkat domestik maupun internasional. Nah, ini dalam negeri. Negara mengatur dan mengelola wilayah sumber daya dan warga negaranya sesuai dengan kedaulatannya. Di luar negeri, negara berpartisipasi dalam organisasi internasional, membuat perjanjian dan terlibat dalam diplomasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Sebagai contoh, Indonesia berhak mengelola sumber daya alamnya di zona ekonomi eksklusif untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian global dengan tidak menggunakan kekerasan serta bekerjasama dalam menangani isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim atau terorisme. Nah, lanjut itu ada kesimpulan dan penutup. Hak dan kewajiban negara merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional yang mengatur interaksi antar negara. Pemahaman yang baik atas hak dan kewajiban ini penting untuk menjaga keseimbangan, perdamaian, dan ketertiban sistem global. Dan itulah kesimpulan dan penutup. Nah, terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.